Saya laporkan kepada Bapak Presiden apa yang kami lakukan. Kemudian kalau usaha kami sudah berusaha mensinergikan solahan ke kereta api terutama, kemudian juga ke bank tanah, kemudian yang terbaru arahan Presiden Prabowo kepada kami sudah 2 kali rapat di penjara Cipinang bersama BPKP, Menteri Lapas Pak Agus, dan juga dengan Pak Rio, Dirjen Kekayaan Negara, dan dari KPK, dan juga sudah dengan pengembang. Jadi konsep dasarnya sekarang tata kelolanya lagi disusun. Posisinya hari ini kami minta waktu ketemu dengan Bapak Menseknek untuk melaporkan semuanya yang sudah kami lakukan dengan 2 kali rapat, supaya kami mendapatkan arahan. Salah satunya yang diminta adalah kalau nanti penjaranya itu dijadikan perumahan, berapa persen buat komersial, berapa persen buat masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, pengembang membutuhkan informasi itu supaya bisa menghitung. Ya, memang PR kami berat, Pak. Saya harus akui sangat berat, dan kami berusaha melakukan terobosan-terobosan terus-menerus. Ini yang baru kami bisa berhasil, ya, pembiayaan dari Bank Indonesia sudah bisa tambahan dari 220.000 rumah subsidi menjadi 350.000 rumah, berarti ada tambahan 130.000 rumah yang sudah ada uangnya, dan ada lagi potensi untuk menambah 90.000 rumah. Kemudian yang buat komersial 100.000 rumah. Kemudian mengenai hubungan dengan tanah negara, kami sudah pastikan itu harus prudent, sesuai aturan, itu bekerja sama langsung dengan pengembang dan yang menggunakan tanahnya. Kemudian soal CSR, saya juga terus bergerilya supaya makin banyak perusahaan-perusahaan, itu belum dimasukkan tapi belum ada angkanya. Contoh ada perusahaan namanya TAPG, Triputra, yang punya Pak TP Rahmat, itu resmi dalam rules-nya mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk perumahan. Nah, jadi kami juga bergilia kepada perusahaan-perusahaan yang tentunya biasanya perusahaan besar dan beberapa perusahaan yang terbuka yang sudah dari pasar modal, walaupun tidak semuanya, supaya mereka bisa memutuskan dalam rules-nya seperti TAPG, Triputra untuk di bidang perumahan. Nah, upayanya memang 2730 itu kita kalau bicara soal modal awal dari APBN tidak sampai 10%. Kalau hitungan saya sekitar 9%. Jadi kami harus mencari kurang lebih 91% lagi. Itulah kondisi kalau hanya berdasarkan dana dari APBN. Dan makanya saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan kementerian kami, bahwa menurut saya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maaf, bukan lagi kementerian teknis, Pak, sudah kementerian strategis. Karena harus cari dana juga tambahan untuk membiayai 91% tadi. Tolong kita punya pemahaman yang sama, bahwa mungkin selama ini teman-teman di Komisi 5 tidak menghadapi situasi seperti yang saya hadapi. Ya. Mungkin teman-teman selama ini menteri terdahulu tidak perlu mencari investasi, pembiayaan dari Bank Indonesia, CSR seperti yang kami alami. Tapi ini bukan alasan kami mengeluh, kami tetap optimis seperti Pak Prabowo juga optimis pertumbuhan 8%, saya juga optimis tentu dengan teman-teman, ya, dengan kerja keras, jujur, transparan, ya, kami yakin kami bisa mencapai itu, ya, dengan kerja keras. Dan kalau pada waktunya kami tidak yakin, kami siap. Kami pembantu Presiden, nggak usah ragu-ragu, Pak. Kapanpun kami dari reshuffle siap. Karena bagi kami adalah sudah kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri setahun ini, Pak. Ya, jadi kami nggak ragu-ragu kok. Ya, kami bekerja keras, ya, untuk mencapai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Pak Menteri, luar biasa penjelasan Pak Menteri, hampir memakan waktu 1,5 jam.
Dan saya yakin anggota yang terhormat sudah bisa memahami, namun demikian pendalaman harus kita lakukan. Sesuai dengan data yang sudah di sini di meja,